Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil muqit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi yuhyi wa yumiit. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh hadimul asnami wat tawaqit. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ahsanil syait wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhiril mawaqit. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ma'asyiral asatid wal hujjat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pecinta majelis secangkir hikmah yang selalu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan asbab rahmahnya, hidayah serta taufiknya kita diberi kesempatan hidup, diberi banyak karunia yang diantaranya kita masih dikumpulkan di majelis yang baik, majelis qiraatul Quran, majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Shalawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu agar tercurah limpah atas panutan kita, baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, zuriyah serta para pengikut beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang baik di akhir zaman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-mutammimu lil arba'ina min asma'illahil husna al-muqit. Asmaul Husna yang ke-40 apa? Al-Muqit. Al-Muqit apa artinya? Makna Al-Muqit adalah khaliqul aqwati wa musiluha ilal abdan wa hiya al-ad'imah wa ilal qulubi wa hiya al-ma'rifah. Al-Muqit adalah pencipta Qut. Ya, Qut. Apa itu Qut? Qut itu artinya kalau bahasa kita makanan pokok. Yes, yang dipakai sebagai perantara agar kita bisa hidup. Artinya seandainya kita tidak makan makanan pokok itu, biasanya kondisi badan lemah sehingga aktivitas akan terganggu. Ya, jadi itu namanya qut. Jamaknya al-aqwat, yaitu bahan-bahan makanan pokok yang menjadi sebab badan ini bisa beraktivitas normal, ya, bisa ngaji, bisa ngopi, bisa sholat dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqul aqwat. Jadi maknanya al-muqit yang pertama, Allah adalah zat yang menciptakan tadi, menciptakan bahan-bahan makanan pokok atau sumber tenaga. Ya, meskipun Allah juga menciptakan kopi yang Bapak semua minum. Ya, tapi kopi bukan termasuk bahan makanan pokok, tapi diwajibkan biasanya. Nah, kalau belum
ngopi, lain rasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menciptakan bahan-bahan makanan pokok, tetapi juga wamusiluna, dan menyampaikan bahan-bahan makanan tadi ilal abdani, sehingga sampai ke badan-badan kita. Ya, di sebuah beras Allah menggerakkan Pak Tani untuk ngopeni sawahnya sampai panen. Siapa yang menggerakkan Pak Tani tersebut? Allah. Yang membuat dia membajak, memupuk dan sebagainya, merawat itu Allah. Jadi hakikatnya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bahan makanan pokok. Nah, kemudian dari Pak Tani ini mungkin melalui beberapa proses, ya, menjadi beras. Kemudian nggak cukup itu, ya, istri bapak masak, ya, dan sebagainya. Maka semua itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang sempurna, mampu menggerakkan semua, ya. Maka itulah Allah yang menciptakan bahan-bahan makanan pokok dan menyampaikan bahan-bahan itu kepada kita. Nah, ya, jadi itu semua dikawal dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqayyid. Jadi sebagai bukti bahwa ini semua adalah karunia Allah, maka Allah punya Asmaul Husna, bukan hanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu maha menciptakan rezeki, maha menyampaikan rezeki kepada orang yang akan menerima. Tetapi ini lebih khusus kepada makanan pokok. Nah, ini tentang al-muqayyid. Jika bahan dasarnya ini untuk badan kita, maka makanan pokok kita yang normal biasanya berupa makanan, ya, makanan yang umum kita makan. Tetapi badan kita mempunyai dua jenis, ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang kita rasakan habis makan bakso, mangkok kita rasanya kenyang. Tadi udah berhubungan kedua. Maka yang kedua adalah hati. Allah juga memberi makanan pokok hati kita. Dengan apa? Dengan ma'rifat, dengan keyakinan. Kalau bapak-bapak tidak punya keyakinan adanya Allah, tidak percaya Allah menyampaikan ke sini, tidak percaya Allah Maha Esa, nggak bakalan sampai ke sini, Pak. Karena bapak-bapak punya iman, punya ma'rifat billah, yakin Allah Maha Esa, Allah satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Terbangunlah hati kita untuk melakukan kewajiban sebagai hamba Allah. Itu juga bahan dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu isinya? Zikrullah, ilmu. Dan kita bukan hanya menikmati kopi, Pak, tapi kita juga menyatukan pikiran kita agar kita bisa ngaji bareng. Inilah tentang al-muqayyid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan akwatnya kepada kita semua, menyampaikan bahan makanan pokok yang sudah berubah menjadi nasi dan sebagainya, tepungnya. Itu ada dua cara. Ada dengan cara yang lazim dan ada cara yang tidak lazim. Karena Allah memang beda. Kalau kita kan kudu, kalau belum makan nasi belum makan namanya. Walaupun kita habis makan 2:10 belum makan, walaupun udah kenyang belum makan namanya. Karena belum makan food, bahan makanannya ya pokok. Nah, itu lazim, ya, dia biasa, udah umum. Tapi Allah itu spesial, punya dua cara, ada yang lazim, ada yang enggak lazim. Contohnya yang enggak lazim, bapak-bapak masih ingat nggak kisahnya Ashabul Kahfi? Masih ingat? Di malam Jumat yang biasa baca nih, kayaknya masih ingat. Ashabul Kahfi
pemuda-pemuda yang di gua yang dikejar waktu itu. Nah, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa tahun? 309 tahun, Bang. Bayangin aja, Bang. 309 tahun tanpa ada makanan yang masuk lewat mulutnya. Kok bisa hidup? Bangun waktu itu pernah terjadi. Ya, bangun kita udah tidur berapa jam ya? Kayaknya baru setengah hari deh. Lapar rasanya. Nah, akhirnya ada yang diminta tolong ke pasar beli makanan. Udah nggak laku mata uangnya. Kenapa? Itu udah zaman dulu. Udah nggak laku. 309 tahun. Logikanya, maaf, lazimnya mati nggak, Pak? Berarti itu nggak lazim. Allah mampu membuat kekuatan badan ashabul kahfi tanpa makanan yang lazim kita makan. Itu al-muqit namanya, zat yang menciptakan qut dan menyampaikan kepada badan. Itu namanya makanan atau ma'rifah kalau untuk hati. Paham Bapak-bapak? Nah. Jadi ashabul kahfi sekarang pun masih tidur, Pak. Berarti masih lebih lama lagi. Kalau dulu cerita di Al-Quran berapa tahun? 309 tahun. Dan sekarang udah berapa tahun sampai tahun sekarang? Nanti dibangunkan lagi ketika menemui zaman Nabiullah Isa alaihi salam, baru bangun, baru berjuang. Masya Allah, itu Allah Maha Kuasa. Makanya kalau bapak-bapak udah ada nasi di depannya, ya, makanan pokok yang bikin kenyang dan kuat, jangan makan karena lapar. Maaf, teman-teman kita yang berkaki 4 pun sama nggak? Sama, karena lapar. Bahkan udah makan gayem, kalau bahasa Jawanya nambah lagi gayem. Jadi apa niatnya? Niat karena melaksanakan perintah Allah agar bisa ibadah. Kalau nggak sarapan, nggak makan 1 hari kan lemes. Maka ini untuk latihan kita. Sahur, jangan kamu makan sahur dan nggak lapar, salah ternyata. Sahur karena melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah biar dapat pahala, biar beda dengan yang berkaki. Paham Pak ya? Ya. Nah, jadi niatnya karena Allah. Termasuk Sayyidina Maryam, Sayyidatuna Maryam, Siti Maryam sholat ya di tempat yang khusus sudah disediakan, dikunci dari luar oleh Nabi Zakaria. Setiap datang dibuka kunci pintu, ada makanan, nggak ada yang ngirim tuh. Kata Siti Maryam apa? Ada min indi Rabbi. Ini dari sisi Tuhanku. Paham Bapak-bapak? Itu ghairu lazim, nggak lazim, tapi terjadi. Baginda Nabi Muhammad SAW kuat. 2-3 hari nggak makan, 10 hari, bahkan 1000 hari pun kuat Nabi. Kalau nggak makan karena apa? Ya karena Nabi mempunyai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi makan kepadaku, kata beliau, memberi minum kepadaku. Beda dengan kalian semua. Jadi sahabat nggak boleh nyontoh, berbeda. Ikutin apa yang umum, gitu Pak ya. Nah ini tentang Asmaul Husna al-Muqit, zat yang menciptakan bahan makanan pokok dari proses awal sampai ke badan yang kita ini, yang dimasuki bahan makanan pokok tersebut sehingga bisa dicerna dan jadi tenang. Nah setelah kita tahu makna al-Muqit, bagaimana cara kita mensikapi asma ini, bagaimana kita berakhlak dengan Asmaul Husna al-Muqit. Mungkin jarang kita memahami Asmaul Husna ini ya, jarang Pak ya. Kelihatannya ini nggak tahu ini Muqit. Ar-Rahman saya tahu, apalagi yang paling kondang Al-Fattah, Al-Alim, Ar-Razzaq, paling kondang ya. Nah, Al-Muqit jarang banget. Nah bagaimana yang pertama? Kita udah tahu artinya Pak ya? Sudah tahu. Yang pertama, ayya'taqida annahu ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Yakin
bahwa Al-Muqit adalah termasuk asma dari Asmaul Husna, termasuk isim nama dari nama-nama Allah Al-Husna Kulliyah, karena memang itu termasuk Asmaul Husna. Jadi Allah memang Maha Al-Muqit. Yang kedua, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menciptakan mood, bahan makanan pokok, menyampaikan kepada yang akan diberi itu, maka yang kedua kita mempunyai andil akhlak yang sama, yaitu apa? Bi'id'amit ta'am li'ibadillahi ta'ala, dengan cara kita gemar memberi makan kepada sesama, ya. Tapi yang dimaksud memberi makan ini adalah yang murni memang niatnya pengen ngasih. Contoh ketika ada di antara masyarakat yang kekurangan, ya, kita panggil, Bu, sini Bu, kasih makan. Nggak usah disuruh doa, udah silakan bawa. Kalau kita kan tadi baca Quran dulu, ya, baca Quran, Asmaul Husna, terus akhirnya makan. Ya mungkin termasuk itu ta'amut ta'am, tapi nggak pantas ini disebut sebagai bayaran kita membaca zikir atau Al-Quran. Tapi ini adalah maksud yang baik, namanya sodaqoh. Berbeda, ada berbeda antara sodaqoh dengan it'amut ta'am. It'amut ta'am itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang datang atau kita undang tetangga kita, saya punya makanan barang, ayo kita makan. Udah selesai makan pulang, dan disuruh doa, lanjut baca Quran, enggak, makan aja. Itu namanya it'amut ta'am, atau disampaikan di rumahnya. Nah, ini termasuk it'amut ta'am. Fadilahnya besar sekali. Kalau bapak-bapak kepengen cepat diampuni Allah, maka kerjakan ini. Karena kata Rasulullah begitu, ya, min mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Sebagian dari cara mendapatkan ampun Allah yang paling cepat adalah memberikan makanan kepada orang, kepada yang bisa makan. Jadi teman-teman, cepat, lebih cepat dari istighfar, Pak. Yang kita istighfar, tapi kita tetangga kita belum ada asap, belum ada aroma makanan, kita cuek aja. Kira-kira gimana, Pak? Diampuni nggak? Enggak, karena kita lupa, kita melupakan Asmaul Husna Al-Muqit. Allah memberi makanan pokok. Oh ya, kita punya tetangga nih, kasihan dari kemarin, ya, kita kasih. Itu namanya menerapkan Asmaul Husna Al-Muqit. Bahkan Nabi mengatakan, khiyarukum man at'amat ta'am. Orang yang paling baik di masyarakat di antara kalian adalah orang yang paling sering berbagi makan. Masya Allah, mudah-mudahan makmur semua, Pak, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita sudah yakin Allah menyampaikan, tinggal gini, makanan itu kan ada yang halal, ada yang haram. Kalau Allah menyampaikan makanan pokok, itu udah bagian Allah yang memberi kita rezeki. Tugas kita memilah, kita mau dapat dengan cara yang halal atau haram. Jadi jangan kita berhayal, umpamanya ada ada makanan di rumah siapa, kita nyolong. Nah, ini juga sama juga, kita dapat makanan dari Allah, bahan penguat tenaga kita. Bukan, itu caranya haram. Jadi caranya apa? Alla yakula illa halalan. Jangan makan kecuali yang halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Ya, jadi ini kewajiban kita yang mengimani Allah Maha Al-Muqit. Karena resiko kalau kita makan makanan yang haram itu gede sekali. Ya, di antaranya ini yang masyhur, Nabi mengatakan dengan sumpah demi Allah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, innal 'abda la yaqdhiful luqmata al-harama fi jabihi ma yataqabbalallahu minhu al-amal 40 yawman. Kalau ada seorang hamba yang memasukkan satu suapan, satu sendok lah, nggak apa-apa, dikunyah, ditelan, kira-kira baksonya berapa sendok, Pak? Belum hitung mendoan tadi. Nah, ini insya Allah halal semua, Allahumma alhamdulillah. Kalau sampai dimasukkan adalah luqmah, suapan, kunyahan al-haram yang haram, dalam perutnya dia masuk, maka Allah tidak berkenan menerima ibadah orang tersebut 40 yawman. Berapa hari? 40 hari harus ibadah, tapi ibadahnya ganti
Terima karena Allah benci sekali dengan makanan yang haram kalau kita makan. Jadi hati-hati. Kalau begitu berarti manfaat makan yang halal itu luar biasa hebatnya. Para ulama dari beberapa ayat Al-Quran, dari hadis, menyampaikan tentang manfaat makanan yang halal. Yang pertama, munawwirul qulub. Orang yang biasa makan makanan yang halal, halal benar-benar halal, bukan remeng-remeng. Ini halal apa haram? Tidak. Benar-benar yakin ini halal. Kan bapak-bapak tahu makanan yang remeng-remeng apa namanya? Sesuatu makanan yang ini hukumnya halal, ini haram, ini betul nggak halal nggak ya? Ini kan tahu pak ya? Ya udah ada, paham lah. Munawwirul qulub. Hati kalau gelap berarti makanannya kurang baik. Jadi cari yang halal. Yang kedua, husulut taufiq. Kalau orang ibadahnya malas, biasanya di antaranya, bukan satu-satunya, di antaranya makan makanan yang syubhat atau yang haram. Maka kalau pengen dapat taufik itu pertolongan ibadah apa? Ibadahnya enteng. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh, alhamdulillah langsung. Masya Allah, datang ke masjid. Sama kan sini ya? Alhamdulillah, berarti halal semua, bagus semua. Iya. Yang ketiga, husulu ijabah doa. Kalau orang biasa memakan makanan yang halal, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, husulu qabulil a'mal. Amalnya gampang, mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi saya sebutkan tentang bahayanya makan makanan yang haram. Nah, inilah tentang al-muqid. Jadi seseorang yang meyakini semua yang disampaikan, sehingga orang tersebut istiqomah dengan yang halal, sering bersedekah dengan it'amut ta'am, memberikan makanan, ya. Kemudian hanya makan yang halal, maka hamba tersebut akan disebut sebagai Abdul Muqid, hamba Allah yang Maha Al-Muqid, yaitu apa? Menciptakan bahan makanan pokok dan menyampaikan kepada badan-badan yang dia makan, ya. Nah, inilah tentang Al-Muqid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang yang perhatian tentang segala hal yang halal dan yang haram. Dan majelis ilmu adalah di antara majelis yang membahas tentang halal dan haram. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.